Selamat datang lagi di channel Learn with M. Jadi di video sebelumnya teman-teman ya, kita udah bahas berbagai hal ya tentang basic step by step buat make ChatGPT. Nah kalau kalian tuh belum nonton ya videonya, kalian bisa tonton dulu teman-teman ya, yang linknya udah aku taruh di deskripsi. Dan kali ini kita bakal bahas dan juga ngebandingin dua tools powerful untuk channel YouTube yang bisa dipakai untuk SEO. Dan tentu saja analitik yang bisa ngebantu ya untuk ngurus channel kalian, yaitu TubeBuddy sama VidIQ. Nah, langsung aja kita masuk ke videonya sekarang. Pertama-tama kita harus bahas dulu ya teman-teman, kenapa sih kita itu butuh tools YouTube ya. Nah, YouTube itu kayak lautan Pasifik. Nggak cuma ada SpongeBob sama Patrick, tapi juga ada banyak konten kreator di sana. Entah itu konten kreator baru ya maupun yang lama. Beh, gila sih. Udah banyak banget. Yang mana tiap menitnya itu ada 500 jam video baru yang diupload. Biar video kalian itu nggak tenggelam ya, kalian tentu butuh alat untuk ngebantu buat bisa dinotis ya di algoritma YouTube, yaitu TubeBuddy sama VidIQ. Yang pertama, TubeBuddy versus VidIQ. Apa sih bedanya? Nah, jadi gini guys, TubeBuddy ini tuh kayak alat penting banget ya teman-teman ya buat para YouTuber karena dia itu punya ekstensi browser yang bisa dipasang di Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, plus ada aplikasi mobilnya juga. Ini tuh punya lebih dari 60 fitur, mulai dari bantu cari kata kunci, ngatur komen, sampai ngedit judul dan juga deskripsi video secara massal. Pokoknya, ini akan menghemat waktu kalian banget. Untuk VidIQ, ini juga kurang lebih sama sih sebenarnya. Ini juga punya ekstensi browser ya teman-teman ya, dan juga ada aplikasi mobilenya. Tapi fokusnya ini lebih ke analitik dan juga bantu cari ide konten. Kalau kita lihat, sebenarnya UI-nya udah modern banget ya, ini juga gampang dipakai dan punya fitur AI yang bisa ngasih saran ide video berdasarkan tren. Ini cocok banget buat kalian yang masih bingung ya sama hal basic kayak, mau bikin video apa sih hari ini? Nah, itu cocok banget tuh pakai vidIQ karena dia bakal bisa ngasih kalian ide, teman-teman. Yang kedua, perbandingan fitur. Mana yang lebih gampang buat dipakai? So, let's break it down. Sekarang kita akan bahas fitur berdasarkan apa yang paling dibutuhkan sama pemula. A. Riset kata kunci atau keyword research. Jadi gini, TubeBuddy itu tuh ada yang namanya Keyword Explorer yang ngasih tahu seberapa banyak orang tuh nyari kata kunci, seberapa susah saingannya sama tren di YouTube atau di Google. Kalian juga bisa ya intip video yang top gitu kan buat kata kunci tersebut. Plus ada topik planner juga. Ini bisa dipakai buat nyatet ide-ide kata kunci buat konten kalian. Nah, kalau VidIQ tuh juga punya yang namanya Keyword Tools. Ini bisa ngasih skor buat kata kunci, volume pencarian, sama tingkat kesulitan. Ada juga yang namanya trending keyword. Ini bisa buat nemuin topik yang lagi hot banget ya. Yang juga ini kece banget lah pokoknya. Dimana di sini tuh ada fitur yang namanya AI Video Idea Generator. Yang seperti yang aku sebutin sebelumnya, ini ngasih saran ide video, juga bisa ngasih skrip juga, sampai judul yang cocok buat needs kalian. Nah, kalau kita lihat dan kita perhatikan dari sini, mana sih yang bagus buat pemula? Tentu kalau kita perhatiin lagi ya, pemenangnya jelas VidIQ. Kenapa? Karena kalau kita lihat dan kita perhatiin, antar mukanya juga lebih gampang buat dipahamin gitu. Dan fitur AI-nya ya ini bantu banget buat kalian yang masih bingung nyari ide konten. B. Optimasi video atau SEO. Nah, TubeBuddy itu ada yang namanya SEO Studio teman-teman. Ini buat bikin judul, deskripsi, sama tag yang ramah algoritma banget lah. Dan ngasih checklist di menunya. Biar video kalian tuh nggak kena flag buruk dari YouTube. Kalau di VidIQ ya, itu ada yang namanya scorecard ya. Ini ngasih nilai SEO buat video kalian, sama ngasih yang namanya saran apa yang perlu diperbaikin di situ. Ini bener-bener simple dan to the point banget lah kalau misalkan buat VidIQ-nya. Pertini ini, yang mana tuh yang menang ya kan kalau di sini kalau dibandingin? Kalau buat aku ya, TubeBuddy itu lebih detail. Tapi kalau VidIQ ini lebih cepat ngasih saran yang gampang buat diterapin untuk konten video kita sebelum diupload. C. Analitik dan insight. Jadi gini guys, TubeBuddy itu ada yang namanya fitur Channelytics. Ini nunjukin stats channel ya, kayak view, subscriber, sama upload dalam 30 hari. Kamu juga bisa bandingin channel kamu sama kompetitor juga. Dan ada juga yang namanya retention analyzer di sini. Ini buat tahu di menit keberapa orang itu kabur dari video kita. Untuk VidIQ ini juga jago banget ya di analitik ya kan. Yang mana mereka itu ada yang namanya fitur channel audit gitu. Yang ngasih tahu video mana yang jelek performanya. Plus saran apa yang harus diperbaikin. Ini ada juga yang namanya ada time start bar juga ya. Ini bisa ngebantu kita buat ngeliat data langsung pas buka videonya. Pertini ini, pemenangnya siapa nih kalau dibandingin antara keduanya? Tentu kalau menurut saya, yang bagus adalah VidIQ kalau di sini. Karena analitiknya jauh lebih gampang buat dibaca sama newbie. Dan sarannya juga langsung bisa dipakai teman-teman.
D. Ngurus komentar. Oke, ini adalah hal yang sebenarnya penting nggak penting sih. Apalagi di zaman ketika komentar-komentar channel kalian itu di-spam sama judul gitu. Nah, Tubadi itu punya yang namanya canned response di situ. Itu buat balas komentar yang cepat gitu, guys. Ada juga yang namanya comment filter. Ini buat nyaring komentar ya, sama comment spotlight. Ini biar komen dari subscriber atau fans spesial itu lebih kelihatan sama kita. Yang mana komentar-komentar ini tuh bisa kita hapus, kita balas, atau kita apresiasi gitu lah pokoknya. Nah, kalau VidIQ ini tuh bisa nyortir komentar berdasarkan pertanyaan atau jumlah subscriber yang komen, teman-teman. Ini sebenarnya berguna banget buat ningkatin engagement juga di sini. Kalau kita perhatiin ya, kita bandingin lagi ya. Mana sih yang menang ya dari dua aplikasi ini buat ngurusin komentar? Tentu Tubadi di sini kayaknya menang gak sih ya? Karena fitur komennya lebih lengkap di sini, guys. Dan cocok buat kalian yang pengen aktif balesin komen para netizen gitu. Sekarang kita ke edit masal atau bulk processing. Nah, Tubadi ini dia tuh keunggulannya ya, dia bisa ngedit deskripsi, link, atau mungkin bahkan tag di banyak video sekaligus. Ada juga yang namanya bulk thumbnail overlay. Ini sama kayak bulk delete comment juga sebenarnya. Yang mana ini hemat waktu banget, guys, kalau misalkan kita itu pengen yang namanya melakukan semua prosesnya dengan cepat di sini. Kalau VidIQ ya, dia cuma bisa ngedit masal buat kartu sama end screen-nya aja. Ini jauh lebih terbatas sebenarnya ya, teman-teman ya. Tapi akan tetap membantu kalau emang kalian tuh males yang namanya nambahin end screen sama card di video kalian. Pertanyaannya adalah, siapa nih yang menang ya buat newbie untuk dipakai ya? Tentu kalau kita perhatiin lagi, Tubadi itu menang di sini. Dia bisa buat ngurus banyak video sekaligus ya, yang mana ini nggak ada lawannya sebenarnya. A/B testing. Oke, Tubadi itu bisa ada A/B testing juga, teman-teman. Tentunya buat thumbnail, judul, sama deskripsi. Jadi kalian bisa coba A/B testing ini untuk melihat mana sebenarnya video yang paling banyak diklik sama penonton. VidIQ itu nggak punya fitur ini, guys. Jadi ya kalian harus punya alat lain sebenarnya. Pemenangnya siapa? Tentu Tubadi. Karena A/B testingnya ngebantu banget buat eksperimen di channel kalian gitu. Apalagi kalau teman-teman semua itu pemula. Ketiga, gampang dipakai atau enggak. Nah, Tubadi awalnya emang agak bikin pusing karena fiturnya banyak banget tuh. Dashboardnya juga kayak full gitu kan. Mungkin kepala kalian akan kayak gitu. Kayak ngelihat tol serba gitu. Tapi begitu kalian itu paham ya, teman-teman, ini sebenarnya gampang banget untuk diaplikasikan dan digunakan. Mereka juga punya yang namanya tutorial blog ya, sama YouTube di sini. Kalau VidIQ itu antar mukanya lebih clean dan modern ya. Icon sama labelnya juga jelas, jadi nggak bikin newbie itu panik. Yang mana di sini ada fitur kayak daily idea sama channel audit yang ini disajikan dengan sangat simpel banget menurutku. Dari sini aku bisa bilang kalau VidIQ itu lebih unggul karena dia lebih gampang dipahamin gitu. Apalagi kalau kalian itu baru banget main di YouTube. Yang keempat, harga. Mana yang lebih ramah sama dompetnya? Tubadi ini gratis, guys. Dia kalau untuk fitur dasar ya kayak keyword explorer sama saran, tag gitu, itu gratis. Tapi kalau yang pro, teman-teman ya, ini harganya tuh mulai dari $4,99 per bulan atau ya bisa dibilang Rp81,398,85 yang ngepajar Rp81.000 atau Rp82.000 lah per bulannya. Kalau untuk yang paket legend ya, per bulannya ini $31,50 per bulan. Ini buat yang udah pro cocok banget lah. Kalau dirupiahin ya anggap aja 514.000 lah. Kurang berapa gitu, guys. Pokoknya segitu, teman-teman. Nah, kalau VidIQ ini gratis. Kita juga dapat analitik dasar di sini. Saran nama, dapat saran kata kunci, sama scorecard ya kan. Untuk paket boostnya ini harganya $16,58 per bulan. Buat analitik ya sama pelacakan kompetitor di situ gitu. Yang kalau coaching ya paket coaching ini harganya $99 per bulan. Ini termasuk coaching group juga di sini, teman-teman. Pertanyaannya, dari semuanya pemenangnya siapa tuh ya? Nah, buat newbie menurutku VidIQ paket pro-nya itu jauh lebih murah dan fitur gratisnya juga udah cukup buat dimulai. Karena aku sendiri pakai paket tersebut, guys, buat ngebantu aku untuk ngurusin channel YouTubeku. Kelima, support komunitas. Tubadi itu ada dukungan via Discord, blog, sama channel YouTube. Ada juga tutorialnya di situ. Komunitasnya juga rame. Tapi ya nggak ada coaching langsung di situ, guys. VidIQ itu sebenarnya lebih kece ya, karena dia punya coaching group gitu di paket Max-nya. Terus ada blog, webinar, sama tutorial yang lebih terstruktur buat pemula. Nah, kalau kita bandingkan siapa tuh yang menang di sini? Untuk kalau buat aku, VidIQ menang di sini karena edukasinya lebih fokus ke kreator baru. Jadi kalian akan lebih gampang untuk berkembang di sini, guys. Kalau kalian itu adalah konten kreator baru atau ya yang masih punya channel kecil gitulah. Yang ketujuh, beli yang mana nih di antara kedua ini? Kalau kalian itu baru banget di YouTube, VidIQ ini justru lebih asik menurut aku ya. Kenapa? Karena UI-nya nggak bikin pusing.
Fitur AI-nya juga bantu ngasih ide konten dan skrip gitu kan, sampai judul. Yang mana analitiknya juga gampang buat dipahamin sama newbie. Tapi harus diingat guys, kalau kalian tuh udah mulai paham dan pengen tools yang lebih lengkap, apalagi buat ngedit banyak video sekaligus atau ngelakuin yang namanya A/B testing, menurut aku nih ya, TubeBuddy bisa jadi jauh lebih baik. Karena ada fitur gratisnya juga di situ. Kalau kalian tuh mau lebih powerful sekalian, pakai keduanya. Karena banyak YouTuber ya pakai TubeBuddy buat ngedit massal tuh, sama A/B testing. Nah, di situ kalian juga bisa sambil pakai vidIQ buat analitik sama nyari ide. Pakai keduanya sih menurutku adalah pilihan yang sangat-sangat perfect ya. TubeBuddy sama vidIQ ini adalah alat yang sama-sama bagus banget buat bikin channel YouTube kalian itu dinotis sama algoritma dan juga sama netizen gitu. Tergantung konten kalian juga sih. Harta. Apalagi kalau kalian itu pemula. Nah, vidIQ ini lebih GG sebenarnya, karena dia tuh gampang buat dipakai ya, dan punya fitur AI yang ngebantu banget tentunya. Tapi ya kalau kalian tuh pengen fitur lebih banyak ya, dan juga advance, menurut aku tentu seperti yang aku bilang, TubeBuddy nggak bakal kecewain. Link untuk akses ke TubeBuddy dan juga vidIQ udah aku taruh di deskripsi di bawah. Dan kalian bisa akses langsung pakai link tersebut, biar bisa dapetin diskon yang lebih gede. Aku saranin nih teman-teman ya, coba dulu versi gratisnya, terus putusin mana yang klik ya sama kalian, mana yang wah ini cocok banget nih buat aku. Dan kalian bisa akses langsung ke link yang ada di deskripsi gitu teman-teman. Karena kalau kalian itu pakai link yang ada di deskripsi, otomatis kalian ngebantu channel ini untuk bisa lebih berkembang dan bikin aku semangat buat bikin video baru. Kalau sebelumnya kalian udah pernah pakai vidIQ atau mungkin TubeBuddy, kalian bisa share pengalaman kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan tips YouTube lainnya. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.